Wembley Stadium 2021. Sorak-sorai menggema di Wembley. Italia baru saja menaklukkan Inggris dalam final Euro 2020 lewat drama adu penalti. Di antara para juara ada sosok yang berjalan pelan, menatap langit, lalu mencium lambang Italia di dadanya. Itu Francesco Acerbi. Bek berusia 33 tahun yang pernah kalah dalam pertarungan hidup dan kini berdiri sebagai juara Eropa. Namun jika kita menoleh ke belakang, 10 tahun sebelumnya tidak ada yang menyangka ia akan berdiri sejajar dengan para legenda Azzurri. Bahkan karir sepak bolanya nyaris tamat, bukan karena cedera, tapi karena kanker. Sassuolo 2013. Di ruang medis klub Sassuolo, dokter menatap serius hasil tes kesehatan Acerbi. Ia baru saja direkrut dari AC Milan, tapi ada yang tak beres. Sebuah benjolan di bagian tubuhnya terdeteksi. Diagnosis tumor testis. Acerbi terpukul. Baru saja mencoba bangkit dari masa-masa kelam di Milan, kini ia harus menghadapi kenyataan yang lebih kejam. Operasi dijalani, semua berpikir masalah selesai, tapi kenyataan lebih kejam dari itu. Beberapa bulan kemudian, hasil tes doping menunjukkan kadar hormon abnormal. Bukan karena doping, tapi karena sel kanker kembali tumbuh. Milan 2012, masa kelam seorang anak ayah. Sebelum penyakit itu datang, Acerbi sudah lebih dulu kehilangan dirinya sendiri. Di AC Milan, ia seharusnya menjalani lompatan terbesar dalam karir. Tapi justru di sana ia terjatuh paling dalam. Ayahnya meninggal. Dunia seakan runtuh. Acerbi kehilangan arah. Saya mulai minum, apa saja. Saya keluar malam. Saya tidak peduli lagi. Ungkapnya dalam wawancara bersama La Repubblica. Dalam 10 penampilan bersama Milan, ia bukanlah bek yang digadang-gadang akan menjadi pilar masa depan Italia. Ia seperti tubuh yang berjalan tanpa jiwa, dan klub pun segera melepasnya. Rumah sakit Januari 2014. Lawan sejati bernama kanker. Kali ini Acerbi tidak bisa bersembunyi. Kanker datang lagi, bukan hanya operasi. Ia harus menjalani kemoterapi dan dengan itu ia kembali ke titik nol. Selama 3 bulan ia berjuang melawan muntah, rambut rontok, rasa lelah tak berujung. Tapi justru di titik nadir itu Acerbi menemukan hidup. Saya berhenti takut. Penyakit ini menyelamatkan saya, katanya kepada Corriere della Sera. Ia memilih menjadi manusia baru. Sassuolo 2014, kebangkitan sang gladiator. September 2014, Acerbi kembali ke lapangan. Seolah tak pernah sakit, ia tampil seperti bek kelahiran ulang. Selama 4 musim bersama Sassuolo, ia menjadi pilar utama tak tergantikan. Bersama pelatih Eusebio Di Francesco, Sassuolo bahkan lolos ke Liga Europa. Acerbi mencatat lebih dari 150 penampilan dan 11 gol. Dari seorang pemain yang hampir pensiun, ia menjadi salah satu bek tengah terbaik Serie A. Olimpico Roma 2018, kepercayaan bernama Lazio. Lazio melihat potensi besar dalam dirinya. Di usia 30, Acerbi menggantikan Stefan de Vrij yang hengkang ke Inter. Tak butuh waktu lama, ia jadi jantung pertahanan Bianco Celesti. 25 kali dalam 4 musim. Bersama Lazio, ia mengangkat Coppa Italia dan Super Coppa Italiana. Dan bahkan bermain di Liga Champions, mengantarkannya kembali ke timnas, bahkan menjadi bagian skuad juara Euro 2020 bersama Chiellini dan Bonucci.
Giuseppe Meazza 2022, masuk tanpa disambut, pulang jadi pahlawan. Musim panas 2022, Acerbi bergabung dengan Inter Milan hanya sebagai pinjaman. Banyak yang mengernyitkan dahi, kenapa Inter merekrut bek 34 tahun? Namun Inzaghi tahu siapa Acerbi, ia menjadikannya bek kunci. Inter lolos ke final Liga Champions 2023 walau kalah tipis dari Manchester City. Tapi itu belum berakhir. Musim 2023-2024, Acerbi tampil luar biasa dan puncaknya datang dalam Derby della Madonnina. Inter menang 2-1 atas Milan dan memastikan gelar Scudetto ke-20 bintang kedua. Dan siapa pencetak gol penentu kemenangan itu? Francesco Acerbi. Mei 2025, malam magis versus Barcelona. Di semifinal Liga Champions 2025, Inter tertinggal 3-2 dari Barcelona setelah sempat unggul 2-0 dan harapan kembali ke final hilang. Saat harapan hampir pupus, siapa menyangka Acerbi justru sendirian di depan gawang Barcelona yang notabene dia adalah seorang bek dan boom! San Siro meledak. Gol Acerbi itu tidak hanya membuat seisi stadion bersorak, tapi meruntuhkan mental Barcelona. Inter kemudian menang 4-3 di leg kedua dan lolos ke final. Bek yang pernah hampir mati, kini membawa timnya kembali ke puncak Eropa, mencoba membalas kegagalan 2 musim sebelumnya. Namun tidak semua perjalanan mulus. Pada Maret 2024, Acerbi terlibat insiden dengan Juan Jesus dari Napoli. Ia dituduh melakukan pelecehan rasial tepat pada pekan kampanye anti rasisme Serie A. Juan Jesus melaporkan langsung kepada wasit. Serie A menyelidiki kasus ini, namun karena kurangnya bukti yakin dan pasti, Acerbi tidak dihukum. Juan Jesus kecewa dan Napoli pun keluar dari kampanye anti rasisme Liga. Acerbi membantah keras tuduhan itu. Ia bahkan mengatakan bahwa George Weah adalah idolanya, tapi luka itu tertinggal dan baginya ancaman kepada keluarganya lebih menakutkan daripada kanker. Hari ini warisan seorang pejuang. Kini di usia 37 tahun, Acerbi masih bermain di level tertinggi. Ia belum pensiun. Kontraknya dengan Inter masih aktif hingga 2026, meski dibayangi cedera yang mulai sering menghampiri. Namun, warisan Acerbi tak hanya terletak pada trofi atau statistik. Warisannya ada pada jiwa juangnya. Seorang pria yang jatuh dalam alkohol, kehilangan ayah, terkena kanker 2 kali, difitnah, tetapi memilih untuk terus melangkah. Saya bukan yang terbaik, tapi saya selalu mencoba jadi yang paling kuat, katanya dalam satu sesi motivasi kepada pemain muda. Francesco Acerbi adalah bukti bahwa dalam sepak bola dan dalam hidup yang paling penting bukan seberapa hebat kamu memulai, tapi seberapa kuat kamu bangkit. Dari Serie D hingga Wembley, dari ruang kemoterapi hingga final Liga Champions, itulah kisah Francesco Acerbi, seorang gladiator sejati.